Kembali disergap pemirsa, sepeda motor milik pengemudi ojek online yang mogok tiba-tiba terbakar saat diperbaiki di pinggir jalan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran ini membuat pengendara takut melintas. Video amatir merekam terbakarnya motor di perempatan Jalan Jatimurni, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga langsung berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan. Warga menyebut sebelum terbakar, motor pengemudi ojek online ini awalnya mogok dan tiba-tiba terbakar saat diperbaiki pemiliknya. Diduga api muncul akibat percikan listrik yang menyambar ke saluran bensin. Mogok di perempatan awalnya. Dia dorong ke pinggir, terus dia selah. Jadilah percikan api itu mungkin kena bensin yang bocor di karburator. Oke, siap. Ada korban luka nggak, Bang? Untuk korban luka tidak ada. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat macet akibat pengguna jalan tak berani melintas. Dari kejadian ini, lalu lintas di lokasi sempat macet akibat pengguna jalan tak berani melintas. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, dua bocah kembar tewas ditabrak pengendara motor gede di Pangandaran, Jawa Barat saat pulang bermain. Ibu korban histeris dan pingsan saat pemakaman korban. Jenazah Hasan dan Hussein tiba di rumah duka Kedung Palungpung, Pangandaran sudah dinantikan keluarga setelah diotopsi di rumah sakit. Kedua bocah kembar berusia 8 tahun ini tewas setelah tertabrak motor gede sepulang bermain. Kedua korban dikenal warga sekitar santun bersikap dan selalu rukun, kemanapun pergi selalu bersama. Korban dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kedung Palungpung. Kondisi ibu korban sekarang masih shock, masih trauma. Sekarang masih sering pingsan. Tadi juga diajak ngobrol juga masih diam. Belum bisa diajak bicara ya? Iya, susah. Sementara dari pihak pengurus motor gede dan keluarga korban menyelesaikan kasus kecelakaan ini secara kekeluargaan. Kita sepakat bermufakat dan bermusyawarah melaksanakan permasalahan ini dengan kekeluargaan, dan pihak korban pun sudah menerima kejadian ini berbesar hati. Artinya ini semua musibah, tidak disengaja. Sebelumnya, Hasan dan Hussein pulang bermain menyeberang di Jalan Raya Banjar Pangandaran tak jauh dari tikungan. Tiba-tiba motor gede yang melaju kencang menabrak korban. Korban mengalami luka parah di kepala dan tewas di tempat. Warga sempat marah dan mengamankan motor gede yang menabrak. Warga memprotes konvoi motor gede seringkali tak menghargai warga. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi di Depok, Jawa Barat ditabrak pelaku balap liar saat akan kabur. Akibatnya korban mengalami patah kaki. Pengejaran pelaku balap liar di Jalan Raya Bojongsari ini terekam video amatir petugas hingga pelaku menabrak seorang anggota Bribdu Fuad pada dini hari. Pelaku yang terjatuh setelah dikejar masih berupaya kabur. Upaya pengejaran pelaku balap liar ini dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari warga karena aksi mereka telah meresahkan. Pelaku diamankan bersama motor yang digunakan, sementara anggota yang ditabrak langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat pengejaran satu orang, itu sudah didahului oleh oleh anggota kami. Dua-duanya jatuh. Nah, saat jatuh itu pelaku balap liar ini bergegas bangun kembali untuk melarikan diri. Namun bisa kita amankan dan kita pinggirkan berikut kendaraannya. Dari kejadian ini, Bribtu Fuad mengalami patah kaki. Tim Perintis Presisi akan rutin menggelar patroli untuk mengantisipasi aksi balap liar dan juga kejahatan jalanan yang kerap terjadi di malam hari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
2 hari menghilang, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU ditemukan tewas di Kali Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat ditemukan, korban masih memakai seragam PPSU. Seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU ditemukan tewas di Kali Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jenazah Edi Mulyanto ditemukan tersangkut di beton turap Kali Sunter. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam PPSU. Sebelumnya, pria 56 tahun ini dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Sejumlah rekan korban berdatangan ke RSCM untuk melihat jenazah korban. Dari hari Jumat itu sampai dengan tadi hari Minggu pagi pun tidak saya temukan. Nah, kebetulan saya lingkar sampai dengan di Sunter Agung Tengah, saya baru istirahat, dapat telepon dari anggota saya bahwa almarhum ini diketemukan sudah di dalam kali dan sudah meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Usai divisum di RSCM, jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Ngawi untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan dan Rani Sanjaya melaporkan. Asik berfoto selfie di atas jembatan gantung, puluhan pelajar SMP di Lebak, Banten terjatuh ke sungai dari ketinggian 8 meter. Tali seling jembatan gantung terputus diduga karena tak kuat menahan beban. Sembilan orang siswi SMP Negeri 1 Atap 3 Cijaku luka-luka akibat terjatuh dari jembatan gantung di Kampung Lebak Nangka, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Peristiwa berawal saat 50 orang siswa yang mengikuti kegiatan perkemahan berfoto selfie di atas jembatan sepanjang 50 meter. Tak diduga, satu tali seling jembatan terputus dan seluruh siswa jatuh dari ketinggian 8 meter. Para siswa terjebur ke sungai berarus deras diselamatkan guru pengawas dan warga. Iya tah jamatan ka dieu tah eta keur waktu aya budak sekolah. Terus eta jamatan pan teu kanyawan awalna teu kadenger retak-retak kieu kitu kanyawan ngagubrak sakaligus bae eta. Diduga tali seling jembatan terputus karena tak kuat menahan beban. Jembatan gantung penghubung dua desa ini dibangun tahun 2013 lalu dan kerap digunakan pejalan kaki dan pengendara motor. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Rumah dan sejumlah kendaraan mewah milik Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan, tersangka penipuan berkedok trading binary, disita polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 877 Jalan Kuda,